Selamat siang Indonesia. Informasi pertama, cincau sebagai salah satu komoditi pangan kerap dianggap sehat. Namun good people, agaknya kita mesti lebih hati-hati. Karena ternyata ada saja oknum pedagang yang mengawetkannya dengan menggunakan bedak atau bahkan formalin. Tim Net menelusurinya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Aneka cincau yang terjual di masyarakat sebagai bahan baku atau tambahan komoditi pangan ini pastinya terasa pas untuk menghilangkan dahaga kala cuaca panas. Namun good people, agaknya kita mesti lebih hati-hati kini. Saking tingginya penjualan cincau ditambah harga jualnya yang murah, berkisar 10 hingga 25 ribu rupiah per kantongnya. Ada saja nih oknum pedagang yang nakal mengawetkan cincau menggunakan bedak atau formalin. Kisah munafik penggemar cincau asal Jakarta ini mungkin bisa jadi pengingat. Kegemarannya akan cincau kini jadi trauma setelah dirinya tidak sengaja menyantap cincau yang tidak layak konsumsi. Kadang ada cincau yang warnanya hijau banget, ada yang warnanya agak tawar, maksudnya pudar gitu hijaunya. Beberapa kali nyobain cincau yang rasanya pahit juga pernah. Terus teksturnya itu ada yang keras banget juga pernah, kenyal banget terus rasanya pahit gitu. Jadi ngebuat malah jadi ini kok kayak cincau bukan pada umumnya gitu. Kami menelusuri beberapa pedagang cincau di bilangan Jakarta Selatan dan ternyata benar. Salah satu pedagang memberitahu kami ada saja pedagang yang mengawetkan cincau jualannya. Ini cincaunya bikin sendiri abang? Bikin sendiri. Oh. Jadi, apa sih bang bahannya bang? Daun Cincau ya? cincau. Emang nanam sendiri apa gimana bang? Dikirim dari Bogor. Oh. Kalau di sini kan sudah susah bikinnya. Aha. Itu bikinnya gimana sih bang? Bikinnya ya direbus, habis direbus langsung dibejek. Dibejek? Iya. Dibejek? Iya, sampai halus gitu, sampai kental. Ini nggak bisa pakai pengawet gitu nggak ya bang ya? Enggak. Bisa mah bisa, cuman buat dijual lagi, cuman kan kita nggak enak sama pelanggan gitu. Kan biasanya kalau pakai pengawetnya pakai apa tuh? Kalau bahannya? itu kan kayak bedak kayak gitu. Bedak. Tapi kalau yang kayak gini nih bang nih, kalau yang pakai pengawet gimana sih kelihatan tuh? Yang kelihatannya Jadi kentalnya keras, beda sama ini. Ini kan kentalnya agak lembek. lembek. Pedagang lain memberitahu kami bahkan ada pedagang yang sengaja pakai formalin untuk mengawetkan. Jadi nggak pernah kayak ada yang bisa dijual lagi? Nggak bisa lagi ya? Jelek bang, kalau dijual lagi tuh kalau udah kemarin ini mencair. Oh mencair? Ininya nih menciut. Ini kan nggak ada airnya. Iya. Misalkan kalau dipakai apa gitu nggak bisa jadi lebih awet gitu? Belum nyoba. Bang, kalau bedanya sama cincau hitam? Itu dari kalau cincau itu kan prosesnya daunnya beda. Kalau dia kan batang. Kalau cincau itu direbus itu pakai batang. Dikeringin dulu daunnya. Awetnya? Awetan mana? Kalau cincau itu pakai ini, pakai formalin. Cincau merupakan salah satu komoditi pangan yang sejatinya terbuat dari tumbuhan. Cincau dibuat dengan mengambil sari daun pembuatannya dalam air. Kemudian diolah lebih lanjut hingga kenyal. Produksinya di tanah air diperkirakan mencapai 8,6 ton tiap tahunnya. Di pasaran yang paling banyak beredar kini yakni jenis cincau hijau dan cincau hitam. Meski berbeda bahan pembuatannya, keduanya dianjurkan segera dikonsumsi setelah selesai diproduksi. Cincau yang berwarna hitam lebih padat sehingga bisa dibentuk, sedangkan cincau hijau tidak berbentuk. Cincau hitam bisa tahan sekitar 3-4 bulan, sedangkan untuk cincau berwarna hijau biasanya tidak lebih dari 1 minggu sampai dikonsumsi. Tapi untuk beberapa jenis cincau yang tidak dianjurkan atau yang mengandung pengawet, yang perlu kita hindari karena akan berakibat buruk secara jangka panjang untuk kesehatan kita. Nah, sekarang di hadapan saya sudah ada 2 jenis cincau nih good people. Ada cincau hijau dan juga cincau hitam. Dan pertama yang saya mau kasih lihat ke good people adalah jenis cincau hijau. Dimana cincau hijau ini bisa dibilang cincau yang ideal. Saya akan kasih lihat ke good people dimana tekstur dari cincau hijau ini kenyal. Kenyalnya juga masih bisa dibilang baik. Ukurannya masih baik, dimana tidak berair dan juga tidak berbau. Saya kasih lihat.
Nah, seperti ini good people. Jenis cincau hijau seperti ini bisa dibilang cincau yang cukup baik. Namun untuk cincau hitam bisa dilihat masih bisa terlihat kan bentuknya agak terlalu padat dan kenyal. Saya mau coba potong nih. Terlihat perbedaannya dengan cincau hijau tadi. Memang jenis daun yang digunakan pun memang berbeda. Jenis atau dasar pembuatan dua jenis cincau ini berbeda. Namun yang patut diwaspadai adalah jenis cincau yang seperti ini. Karena teksturnya yang agak kejal dan juga padat. Untuk good people, harus lebih hati-hati dan teliti lagi ya dalam mengkonsumsi kudapan cincau ini. Sebagai komoditi pangan yang terbuat dari bahan-bahan alami, sebenarnya cincau tidak sekedar memberi efek kesegaran, tapi juga kesehatan. Cincau bisa membantu meredakan demam, sariawan, batuk, melancarkan pencernaan, hingga berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah kanker. Sayangnya, tambahan bahan kimia asal-asalan membuat cincau yang semestinya aman malah jadi menyakitkan. Lucy Olowan, Ana Suryana melaporkan untuk NET.